Bagi banyak orang, gurun Sahara selalu identik dengan panas terik yang membakar di siang hari. Namun, bagaimana jika justru setelah matahari tenggelam, gurun ini berubah menjadi salah satu tempat paling berbahaya di muka bumi ini? Kebanyakan dari kita mungkin berpikir, malam hari di Sahara adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, menenangkan diri setelah siang yang menyiksa. Tapi kenyataannya, malam di Sahara bukanlah waktu yang tepat untuk beristirahat. Di saat kegelapan turun, pintu terbuka bagi dingin yang membekukan, predator yang bersembunyi di kegelapan, dan rasa takut yang perlahan merayap masuk ke dalam pikiran manusia. Pertanyaannya, mampukah manusia bertahan hidup semalam saja di sini? Mulai dari suhu yang bisa turun drastis saat transisi siang ke gelap, ketika makhluk buas yang mulai keluar dari sarang untuk berburu dalam gelap, dan ketika kesunyian begitu pekat hingga pikiran manusia mulai menciptakan ilusi berbahaya. Di sanalah gurun Sahara menunjukkan wajah aslinya. Ia siap menggoyahkan tubuh bahkan mental dari siapapun yang tak siap. Jika kamu kira tantangan terbesar gurun Sahara ada saat siang hari, kamu telah salah besar. Karena justru saat matahari mulai tenggelam, bahaya yang lebih mengerikan baru saja dimulai. Pada siang hari, gurun Sahara adalah lingkungan yang sangat panas dan kering, dengan suhu yang dapat mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, 100 derajat Fahrenheit, bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius atau lebih, membuat kegiatan luar ruangan menjadi sulit dan berisiko mengalami dehidrasi atau heat stroke. Namun begitu matahari mulai turun, gurun Sahara berubah wajah. Suhu yang siang harinya bisa menyentuh lebih dari 38 derajat Celcius, tiba-tiba bisa anjlok drastis hingga di bawah 0 derajat Celcius, bahkan mencapai -4 sampai -6 derajat Celcius. Perubahan ekstrem ini terjadi karena pasir gurun Sahara punya sifat yang unik, sangat cepat menyerap panas, tapi sangat buruk dalam menahan panas. Saat siang hari, jutaan butir pasir menyerap sinar matahari, memanas, lalu memantulkan panas itu ke udara, menciptakan suasana terasa terbakar. Tapi, ketika matahari tenggelam, semua energi itu seakan lenyap begitu saja. Pasir yang tadinya panas, mendadak memancarkan kembali panasnya ke atmosfer, membuat permukaan gurun mendingin dengan sangat cepat. Dan yang lebih mengerikan, suhu minus yang ekstrim ini dapat menyebabkan hipotermia, dehidrasi parah, bahkan kematian akibat penurunan suhu inti tubuh, yang membuat organ vital melemah dan anggota tubuh yang terpapar bisa mati rasa hingga membeku. Meski udara terasa dingin, tubuh tetap kehilangan cairan karena udara gurun Sahara sangat kering, sehingga dehidrasi tetap terjadi. Kondisi ini diperparah dengan risiko masalah pernapasan seperti sesak atau batuk, serta memperburuk penyakit yang sudah ada seperti asma atau nyeri sendi. Tanpa perlindungan berupa tenda, selimut, atau perlengkapan memadai, tubuh manusia akan sangat rentan menghadapi perubahan suhu ekstrem ini, menjadikan Sahara bukan hanya gurun yang panas membakar di siang hari, tapi juga dingin mematikan di malam hari. Itulah kenapa malam di Sahara bukanlah waktu untuk beristirahat dengan tenang, tapi waktu di mana ancaman baru justru dimulai. Ketika suhu mulai turun dan udara gurun berubah menjadi dingin, kehidupan baru justru mulai bergerak. Disinilah letak kengerian gurun Sahara dimulai. Hewan-hewan yang bersembunyi saat siang hari, kini keluar dari persembunyiannya untuk mencari makan. Kalajengking merayap perlahan di antara butiran pasir, menggunakan kepekaan tubuhnya untuk mendeteksi getaran mangsa. Ular tanduk berkelok, hampir tak terlihat karena mampu berkamuflase dengan pasir. Sementara laba-laba gurun, dengan kaki panjangnya, menunggu dengan sabar untuk menerkam apapun yang lewat. Gigitan atau sengatan mereka bukan main-main. Dalam hitungan jam, bisa menyebabkan kelumpuhan, gagal organ, bahkan kematian jika tidak segera ditangani dengan benar. Dan ingat, di tengah gurun yang luas, fasilitas medis nyaris tidak ada. Itu artinya, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Tapi itu baru sebagian kecil dari ancaman malam di gurun Sahara. Dari kegelapan, predator yang lebih besar juga ikut keluar. Rubah Fennec dengan telinga besarnya yang peka bisa mendeteksi suara mangsa dari kejauhan, bergerak lincah tanpa suara di atas pasir. Dan lebih menakutkan lagi, dari kejauhan bisa terdengar tawa panjang yang menggetarkan hati, pertanda kawanan hiena gurun sedang berkeliaran. Hewan ini terkenal tak memiliki rasa takut. Dengan jumlah yang banyak, mereka bahkan bisa nekat menyerang mangsa yang lebih besar, termasuk manusia, jika merasa ada kesempatan. Bagi manusia yang tersesat di gurun Sahara, setiap langkah di malam hari benar-benar seperti pertaruhan nyawa. Bukan hanya dingin yang bisa membekukan tubuh,
tapi juga ancaman dari makhluk-makhluk gurun yang beradaptasi sempurna untuk berburu dalam gelap. Malam di Sahara bukan sekadar sepi, ia adalah arena berburu, di mana manusia bukan lagi penguasa, melainkan menjadi bagian dari rantai makanan. Namun, yang paling mematikan bukan hanya dingin yang menusuk tulang atau hewan buas yang mengintai. Bahaya terbesar justru datang dari tempat yang paling dekat, dari dalam pikiran manusia itu sendiri. Bayangkan saja kamu sendirian, gelap gulita dan hanya ditemani angin yang terus berdesir. Kesunyian Sahara di malam hari begitu pekat, sampai-sampai kamu bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Seiring waktu, tubuhmu mulai melemah. Rasa haus membakar kerongkongan, udara dingin menggigit kulit, dan otot-otot terasa berat untuk digerakkan. Di saat seperti inilah, pikiran manusia mulai terjebak dalam permainan gurun. Dan di titik inilah, kewarasan juga mulai goyah. Para penjelajah melaporkan halusinasi yang sama, melihat cahaya yang sebenarnya fatamorgana, mendengar suara-suara samar yang ternyata hanya hembusan angin. Hal ini terjadi karena kombinasi dari dehidrasi parah, suhu ekstrem, dan kelelahan fisik yang memengaruhi fungsi otak. Saat tubuh kekurangan cairan, aliran darah ke otak berkurang, menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan persepsi visual. Ditambah dengan kurangnya oksigen segar di udara gurun yang kering, otak mulai salah menafsirkan rangsangan. Cahaya samar di kejauhan dianggap sebagai sumber air. Suara angin terdengar seperti bisikan atau langkah kaki. Semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan otak untuk bertahan, padahal kenyataannya tidak ada apa-apa. Dan di sanalah Sahara menunjukkan wajah sejatinya, bukan hanya padang pasir yang luas, tetapi sebuah ruang hampa yang mampu menelan kewarasan. Pada akhirnya, gurun Sahara mengajarkan satu hal yang sederhana. Musuh terberat bukanlah dingin, lapar, atau binatang buas. Musuh terbesar adalah pikiran manusia itu sendiri. Malam di gurun Sahara adalah ironi yang mengerikan. Tempat yang di siang hari terasa seperti tungku api, di malam hari berubah menjadi ruang dingin yang mematikan. Hewan-hewan buas merayap keluar dari kegelapan, menambah ketegangan pada setiap langkah. Dan lebih dari itu semua, sunyi Sahara yang begitu pekat mampu meruntuhkan pertahanan terakhir manusia, akal sehatnya sendiri. Disinilah Sahara mengajarkan satu kebenaran sederhana namun keras, bahwa bertahan hidup bukan hanya soal melawan alam, tapi juga melawan diri sendiri. Pada akhirnya, gurun Sahara bukan hanya hamparan pasir tak berujung. Ia adalah cermin kejam tentang rapuhnya manusia ketika berhadapan dengan alam. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena setiap dukungan kalian pada channel ini sangat berharga bagi saya. Terima kasih.